Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat Rumah Sakit Islam Alfa. Perkenalkan, saya Dr. Dewi, spesialis kandungan dari Rumah Sakit Alfa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah yang cukup populer di masyarakat saat ini adalah soal stunting. Stunting ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama terjadi di Indonesia. Biasanya ditandai dengan bayi-bayi yang memang terjadi gangguan gizi yang sudah lama. Awalnya pencegahannya dulu dimulai pada saat bayi setelah lahir. Tapi sekarang ternyata lebih baik ditunda, diperbaiki dari awal. Jadi sejak bunda-bundanya sedang dalam masa kehamilan. Nah, bagaimana nih caranya sahabat Arafah jika sedang hamil untuk mencegah nanti agar jangan anak-anaknya untuk menderita stunting? Tentu yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Bagaimana pemeriksaan kehamilan yang teratur? Dalam Kementerian Kesehatan sudah menetapkan bahwa sekarang pemeriksaan kehamilan itu dilakukan sebaiknya minimal 6 kali selama kehamilan. Jadi selama 9 bulan kehamilan, Bunda harus melakukan 6 kali pemeriksaan, yaitu 2 kali di tiap trimester. Trimester 1 2 kali, trimester 2 2 kali, dan trimester 3 2 kali. Di mana dari 6 pemeriksaan ini diharapkan 2 kali minimal Bunda sudah melakukan pemeriksaan screening dengan dokter. Pemeriksaan kehamilan bukan hanya soal jumlahnya, tapi tentu saja soal kualitasnya. Pemeriksaan kehamilan yang baik tentu memiliki beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan, yang harus minimal Bunda peroleh selama kehamilan. Apa saja? Untuk trimester pertama, Bunda minimal harus melakukan pemeriksaan USG untuk kehamilan awal. Sebenarnya untuk apa? Satu, pastinya untuk memastikan usia kehamilan bunda-bundanya. Karena usia kehamilan ini penting sekali kita ketahui di awal guna memantau perkembangan dan pertumbuhan bayi yang ada di dalam rahim. Yang kedua, selain pemeriksaan USG, Bunda juga harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini harus dilakukan di trimester awal karena jika memang terjadi gangguan, maka kita bisa melakukan tata laksana dan penanganan lebih baik di awal sehingga mencegah untuk terjadinya stunting nanti di kemudian harinya. Pemeriksaan apa saja itu? Yang pertama adalah pemeriksaan HB atau anemia untuk mengetahui apakah bunda-bundanya menderita anemia atau tidak. Karena diketahui bahwa anemia ini HB itu adalah sel darah merah. Kalau saya mengandaikannya, sel darah merah ini adalah truk pembawa makanan yang akan membawa makanan dari bunda ke janin. Jika truk pembawa makanan ini jumlahnya sedikit, tentu saja makanan yang sampai ke bayi juga akan sedikit. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam perut juga akan terhambat. Sehingga kita perlu nih mengetahui apakah bunda-bunda di awal kehamilan sudah menderita anemia atau tidak. Kalau memang sudah menderita anemia, sebaiknya kita laksanakan dari awal sehingga kehamilannya akan berkembang lebih baik. Selain itu, apalagi yang harus diperiksa adalah pemeriksaan triple eliminasi 3 penyakit nih, sifilis, hepatitis B, dan HIV. 3 penyakit ini ditularkan dari ibu ke bayi, sehingga nantinya tentu saja akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam perut. Kalau kita sudah mengetahuinya dari awal, maka akan lebih mudah kita tata laksana sehingga bayi-bayi bisa kita cegah untuk tidak tertular penyakit-penyakit yang juga diderita oleh bunda. Kita harapkan nanti setelah kelahiran maka bayinya akan lebih baik. Selanjutnya di trimester kedua juga bunda harus melakukan pemeriksaan minimal 2 kali. Nah, di trimester kedua ini apa yang harus diperhatikan tentu adalah pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi kita memastikan apakah berat bayinya tumbuh secara baik berdasarkan usia kehamilan. Inilah kenapa penting di awal tadi kita untuk menentukan usia kehamilan. Selain USG, apa cara yang paling mudah sebenarnya untuk mengetahui ukuran atau berat dari bayi, yaitu dengan menilai tinggi dari rahim ibu. Makanya bisa dilakukan oleh petugas kesehatan terdekat di posyandu di ibu sebelum. Dari pemeriksaan tinggi rahim ini kita bisa menilai nih apakah bayinya tumbuh dengan baik, beratnya sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak. Tentu saja dengan pemeriksaan yang baik dan benar dan pengetahuan juga yang cukup tentang berapa berat yang ideal untuk setiap usia kehamilan. Di trimester ketiga kita juga akan melakukan pemeriksaan 2 kali, salah satunya juga dengan melakukan USG. USG di trimester ketiga ini
Selain berfungsi untuk menilai apakah nanti bisa dilakukan persalinan secara normal atau tidak, juga untuk menilai berat bayinya tentu saja, akurasi berat bayi. Sehingga kita bisa mengetahui apakah berat bayi yang dikandung oleh ibu baik atau tidak. Nah, diharapkan sebenarnya idealnya berat bayi itu pada kehamilan cukup bulan adalah di atas 2.500 dan panjangnya di atas 48 cm. Ini adalah pemeriksaan minimal yang wajib Bunda dapatkan, yang wajib Bunda peroleh selama kehamilan. Apakah Bunda sudah mendapatkannya? Jika belum, silahkan berkunjung ke Rumah Sakit Arafah untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk Bunda-Bunda semua dan sahabat Arafah dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.